Dediah Padmi, salah satu dosen jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini ditawarkan pada semester 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan layanan bimbingan dan konseling pada bidang-bidang pribadi dan sosial. Mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial ini memuat materi yang pertama, konsep dan tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial, aspek-aspek perkembangan pribadi peserta didik, problematika pribadi dan sosial, teori perubahan perilaku, tahap umum dan keterampilan dasar bimbingan dan konseling, komponen RPL bimbingan dan konseling. Interaksi dalam perkuliahan dilakukan melalui tatap muka dan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode utama adalah ceramah. Dalam metode ini dosen memberikan informasi secara lisan pada mahasiswa secara mendalam. Kemudian metode diskusi, mahasiswa diajak untuk aktif dalam memberikan pendapat, ide, dan gagasan pada pembahasan materi mata kuliah. Referensi utama dalam mata kuliah ini menggunakan modul ajar bimbingan dan konseling pribadi sosial, kemudian referensi pendukung yang diambil dari kajian penelitian yang berjudul Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa, dimuat pada Prosiding Saling Didik tahun 2022, dan pemetaan minat bakat dan karakter berbasis free access sebagai acuan kurikulum merdeka yang dipublish pada Propedtik Profesional Empatik Islamic Counseling Journal volume 6 tahun 2023. Terakhir, penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini telah disepakati dan disampaikan dalam kontrak perkuliahan. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini sebagai berikut: kehadiran minimal 75%, sikap 5%, penugasan 25%, keaktifan 5%, PTS 25%, dan penilaian akhir semester 40%. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video berikut. Selamat pagi. Pagi, Bu. Siap menerima materi hari ini? Siap. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita memulai perkuliahan. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Kandi. Semoga teman-teman berkenan kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga materi apa yang disampaikan berlanjut dengan terbaik. Berdoa ke agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Randi untuk sudah mau memimpin doa. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan memulai perkuliahan dengan materi yang baru. Apa materi kita? Umum, bimbingan dan konseling. Oke. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah keterampilan apa yang diharapkan muncul setiap kali dalam materi tahap umum bimbingan dan konseling ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan urgensi dari tahap umum bimbingan dan konseling. Nah, untuk mencapai apa sih yang kita lakukan atau upaya apa yang kita lakukan untuk mencapai subcapaian pembelajaran mata kuliah? Yang pertama, pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka atau asinkronus dengan penugasan terstruktur agar mahasiswa mampu mengeksplor pengetahuan. Ya. Kemudian metode apa yang digunakan yaitu discovery learning. Dalam artian, dalam discovery learning ini mahasiswa bebas mengakses bahan bacaan lain yang relevan dengan materi yang kita bahas.
Kemudian ada mahasiswa juga diberikan kesempatan seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan pendapat, ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau mengajak kalian mengulas kembali materi perkuliahan yang sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi apa? Oke, silakan. Jadi pada minggu lalu kita membahas tentang teori dari perubahan Gestalt dan juga psikoanalisa. Sedangkan pada minggu sebelumnya kita membahas tentang teori behavior, humanistik, dan analisis transaksional. Oke, betul ya. Jadi untuk teori-teori perubahan tingkah laku kita mengambil 2 minggu untuk membahas teori-teori perubahan tingkah laku. Kemudian apa tujuannya kita untuk mempelajari materi tersebut? Oke, silakan Ika. Tujuan yang bisa ditambah dari materi tersebut untuk menambah wawasan serta pemahaman terkait kemungkinan faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa, sehingga kita dapat menentukan bantuan apa yang tepat pada masalah siswa tersebut. Oke, bagus sekali ya. Masih ingat semua materi apa yang kita bahas sebelumnya, sehingga pada hari ini kita boleh masuk dengan materi yang baru, yaitu tahap-tahap umum bimbingan dan konseling. Sedikit pengantar bahwa layanan bimbingan konseling itu secara umum mengandung komunikasi, kegiatan memberikan bantuan secara sosial service. Dalam perjalanannya melakukan kegiatan bimbingan konseling, kita harus secara runtut menggunakan tahap-tahap yang tepat, gitu ya. Ada tahap apa? Yang pertama identifikasi, kemudian tahap yang kedua diagnosa, tahap yang ketiga prognosa, kemudian tahap yang keempat tindakan atau memberikan treatment, kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi dan follow up. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap identifikasi. Jadi melalui tahap identifikasi merupakan upaya atau cara untuk mencirikan atau mengidentifikasi atau mencari sebanyak-banyaknya peristiwa, kejadian-kejadian yang berpotensi menjadi sebuah masalah bagi peserta didik, ya. Kemudian identifikasi adalah tahap yang paling awal yang dilakukan untuk memahami masalah yang teramati atau teridentifikasi sehingga harus dicari solusi dengan tepat. Kemudian, apa sih kegiatan-kegiatan dalam tahap identifikasi? Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi terhadap keseharian peserta didik yang menjadi masalah. Misalnya nih, di semester pertama, anaknya aktif, sekolahnya selalu rajin masuk ke sekolah, tapi kenapa di semester kedua ada bolong-bolongnya? Nah, itu berpotensi menjadi masalah, ya. Kemudian yang kedua, dari segi pergaulan siswa yang nampak di sekolah. Kemudian apalagi? Dari segi pergaulan, kemudian dari segi mereka memperlakukan orang lain dan lain sebagainya. Apa yang nampak itulah yang kita amati, yang berpotensi menjadi masalah. Kemudian tahap yang kedua, call them approach, yaitu mewawancarai mereka secara pribadi, face to face, secara bergilir untuk menggali data yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang nampak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik dengan siswa. Tujuannya apa? Untuk memancing mereka mau mengungkapkan diri, mengungkapkan masalah mereka. Kemudian yang melakukan analisis terhadap hasil belajar peserta didik, menurunkah, meningkatkah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan analisis sosiometri. Ada yang pernah dengar sosiometri itu apa? Belum pernah ya. Jadi sosiometri itu adalah mengukur kehidupan sosial peserta didik. Jadi apakah anak ini termasuk anak yang populer, termasuk anak yang terisolir, atau termasuk anak yang netral aja, mereka mampu bergaul dengan semua orang, ya. Cukup untuk tahap identifikasi? Jelas ya. Baik, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap diagnosa.
identifikasi faktor yang terkait dan terutama faktor yang menjadi penyebab dari sumber masalah. Nah, kemudian kegiatan dalam tahap diagnosa ini yaitu melakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap tidak hanya dengan siswa saja, tetapi dengan orang-orang terdekat, dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan guru wali kelasnya, dengan pegawai kantin. Jadi semua orang-orang terdekat yang mungkin ada hubungannya dengan siswa ini kita wawancarai, kita gali informasi dari mereka, ya, tidak hanya dari siswa saja. Selanjutnya yaitu tahap prognosa. Nah, di dalam tahap prognosa ini sudah kita mengerucutkan. Jadi tahap prognosa ini adalah acuannya dari mana? Dari hasil identifikasi dan diagnosa. Jadi harus benar-benar datanya harus benar-benar akurat gitu untuk kita bisa masuk ke tahap prognosa, yaitu tahap selanjutnya. Ya. Di tahap prognosa ini seorang guru BK sudah mampu mengerucutkan layanan apa kira-kira yang dapat diberikan, yang dapat dilakukan kepada si empunya masalah, si siswa atau peserta didik tadi yang teridentifikasi dan diagnosanya sudah tepat, gitu ya. Jadi dalam prognosa ini tidak hanya satu layanan saja yang mungkin diberikan, tetapi ada beberapa layanan. Mungkinkah bisa optimal dengan bimbingan kelompok atau konseling kelompok atau konseling individu, atau kita membutuhkan konferensi kasus yang lebih mendalam, ya. Tahap tindakan dan treatment. Nah, di sini sudah lebih mengerucut lagi. Jadi sudah ditentukan layanan apa yang akan diberikan. Bukan lagi mengira-ngira. Oke, kita laksanakan layanan bimbingan kelompok misalnya. Jadi pelaksanaannya di treatment atau di tindakan ini, ya. Jelas untuk dua tahap ini? Yaitu tahap prognosa dan tindakan. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi dan follow up. Apa itu tahap evaluasi dan follow up? Yaitu untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan ini optimal atau efektif untuk siswa yang membutuhkan layanan, gitu ya. Dalam artian apakah dapat menyelesaikan masalah yang teridentifikasi tadi, kemudian apakah layanannya kurang atau sudah cukup dirasa. Kemudian ketika kurang, apa yang harus dilakukan? Untuk evaluasi itu ada evaluasi apa? Proses dan evaluasi hasil. Proses yang dievaluasi adalah dari tahap awal sampai tahap akhir layanan. Kemudian dari tahap hasil, dari evaluasi hasil, apa yang dievaluasi? Hasil, apakah tertuntaskan masalah yang dihadapi oleh siswa peserta didik, ya. Oke, ini yang penting sekali untuk diingat. Yang pertama, setiap tahap pelaksanaan tidak boleh dibolak-balik. Kenapa tidak boleh dibolak-balik? Karena kegiatan atau tahap ini harus dilaksanakan secara sistematis karena mereka saling berkaitan. Hasil dari tahap pertama akan mempengaruhi hasil di tahap kedua. Hasil di tahap kedua akan mempengaruhi tahap ketiga, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, tahap pertama sampai terakhir harus terlaksana untuk menentukan suatu layanan efektif atau tidak. Bisa nggak kira-kira kalau langsung loncat ke diagnosa tanpa melakukan identifikasi? Bisa. Yang ada kita malah menjudge siswa, ya nggak? Harusnya kita identifikasi dulu, baru kita menggali informasi yang lebih dalam terkait mahasiswa faktornya apa, kemungkinan yang terjadi apa, gitu ya. Yang ketiga, acuan yang digunakan dalam menentukan tahap selanjutnya adalah data yang diperoleh pada tahap sebelumnya.
Apa itu artinya? Tahap sebelumnya harus benar-benar dilakukan dan memperoleh data yang valid, yang benar. Kalau dirasa belum cukup, kita gali lagi. Kalau dirasa masih kurang, kita cari lagi. Gitu ya. Yang terakhir, sehingga harus berhati-hati dalam setiap tahapannya agar data yang diperoleh benar-benar dapat menjadi acuan untuk tahap selanjutnya. Tahap yang pertama apa? Identifikasi. Tahap yang kedua? Diagnosa. Tahap yang ketiga? Prognosa. Tahap yang keempat? Tindakan dan penanganan. Tahap yang kelima? Evaluasi dan follow-up. Itu adalah 5 tahapan umum dari layanan bimbingan dan konseling. Baik layanan bimbingan maupun layanan konseling membutuhkan 5 tahap itu. Karena yang akan menjadi penentu dia bimbingan atau konseling itu di tahap treat dan evaluasi. Ketika kalian memutuskan untuk melakukan bimbingan kelompok, tapi ternyata kurang, masih ada yang belum berubah dari yang kita harapkan, berarti nanti dia akan bisa masuk ke proses konseling gitu. Jadi harus benar-benar tepat ya mengambil keputusan. Bisa dipahami? Tahap-tahap umum bimbingan dan konseling. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang mau bertanya atau ada yang belum memahami dari proses atau tahapan umum bimbingan konseling ini? Silakan. Oke, boleh. Desi, silakan. Jadi perkenalkan, saya Desi Natasha. Saya ingin bertanya di tahap yang pertama yang identifikasi. Nah, biasanya di tahap identifikasi itu Bu, kira-kira masalah apa aja yang bisa terjadi? Oke, baik. Terima kasih Desi, silakan dulu. Dalam tahap identifikasi, kira-kira masalah apa saja yang sering terjadi? Yang pertama, guru menjudge siswa. Jadi belum melakukan identifikasi, si guru ini sudah tiba-tiba menyimpulkan, oke, anak ini bermasalah ini, gitu. Yang sehingga tahap identifikasi ini tidak berjalan. Kemudian yang kedua, tidak ada siswa sulit mengungkapkan diri. Jadi kalau siswa sulit mengungkapkan diri, otomatis kita sebagai guru BK juga sulit untuk menggali informasi. Kemudian yang kedua, tidak memiliki keterampilan untuk menggali informasi. Jadi itu beberapa ya. Dan mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang akan muncul sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi identifikasi ini adalah tahap awal sekali yang perlu kalian lakukan, gitu ya. Jadi perlu banyak sekali keterampilan. Nah itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu keterampilan umum bimbingan konseling. Jadi bukan tahap, kalau ini tahap ya, nanti keterampilan. Jadi itu lebih banyak soft skill yang akan kita bahas untuk dapat melaksanakan bimbingan konseling secara lebih Oke. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik, silakan. Saya dari Setiawan ingin bertanyakan tadi Bu, menjelaskan tahap identifikasi. Nah, yang saya ingin tanya Bu, apa sih metode yang dilakukan saat melaksanakan tahap identifikasi itu sendiri? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada metode apa yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan tahap identifikasi? Tadi beberapa sudah dijelaskan, yaitu yang pertama tahap observasi atau metode observasi. Kita mengobserv tanpa bertanya, tanpa menggali informasi kepada orang lain, kita mengamati saja lingkungan peserta didik. Jadi di kelasnya seperti apa, ketika istirahat mereka ngapain, mereka kemana pas istirahat, gitu. Itu yang kita amati. Apakah berpotensi menjadi masalah? Oh, dia loncat pagar, itu kan berpotensi jadi masalah. Oh, dia belum istirahat ke kantin, ya, dia kenapa? Lapar kah atau apa? Oh, ini jam pelajaran rame-rame di UKS, ini ngapain gitu. Nah itu namanya observasi. Jadi kita melihat, kita berkeliling, melihat lingkungan atau situasi belajar, situasi pergaulan peserta didik. Kemudian metode yang kedua, yaitu ini mulai ke wawancara. Wawancara ini kita
bertanya, bukan wawancara mendalam ya, kita baru sekedar bertanya, kamu ngapain ke kantin, kok jam segini ada di kantin, kok ini rame-rame di UKS ngapain gitu. Nah itu namanya kita kasih secara ringan bertanya kepada siswa terkait lingkungannya, masih di lingkungannya. Kita tidak menjudge masuk kelas tiba-tiba datang ke UKS marah-marah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada lagi kira-kira metode yang bisa dilakukan, yaitu melihat catatan kasus siswa, melihat buku saku siswa gitu. Jadi guru BK itu ada pegang buku kasus, kemudian siswa juga ada pegang buku saku yang bisa kita monitor sehari-hari atau secara berkala. Nah itu yang bisa dilakukan di tahap identifikasi atau metode di dalam tahap identifikasi. Oke, ada lagi yang belum jelas yang mau ditanyakan? Baik, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya bisa bertanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tahap umum. Nah, dampak apa yang terjadi jika tahapan umum ini tidak dilaksanakan dengan benar? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini sudah mengerucut ya. Apa yang bisa terjadi ketika tahap identifikasi tidak dilakukan dengan benar? Otomatis akan mempengaruhi tahap selanjutnya, yaitu tahap diagnosa. Kita tidak akan bisa benar-benar mendapatkan hasil yang akurat untuk menggali informasi yang lebih mendalam di tahap diagnosa. Otomatis tahap diagnosanya juga datanya nggak benar-benar akurat atau nggak benar-benar valid. Kemudian data di diagnosa nggak valid, nggak akurat, berpengaruh lagi ke tahap prognosa. Tahap prognosa juga tidak akurat karena data prognosa akan mengacu pada tahap identifikasi dan diagnosa. Jadi prognosa ini juga nggak tepat. Bantuan yang akan diberikan nggak tepat untuk siswa, berpengaruh lagi ke tindakan atau kehidupan. Jadi terus itu paling besar loh, paling besar pengaruhnya di identifikasi ini, karena dia akan mempengaruhi semuanya, karena dia di tahap awal, tahap paling pertama, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, cukup ya. Baik, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk siapa yang bisa menjelaskan ini dengan pendapat sendiri ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu identifikasi? Silakan berdiri ya. Jadi identifikasi itu merupakan suatu cara atau upaya untuk merincikan sebanyak-banyaknya fenomena, peristiwa, kejadian-kejadian yang berpotensi untuk menjadi masalah. Oke, identifikasi. Kita merincikan permasalahan, kita merincikan lingkungan, apa yang berpotensi menjadi masalah. Tahap yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan tahap diagnosa? Silakan. Tahap diagnosa itu upaya kita untuk mencari atau mencari sumber masalah yang terjadi, faktor yang terkait, terutama itu yang menjadi faktor utama masalah itu terjadi. Oke, diagnosa menggali lebih dalam informasi tentang permasalahan siswa, faktor-faktornya, terutama faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah. Ya. Kemudian tahap yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan tentang tahap diagnosa, prognosa, maaf. Silakan, Dela. Jadi setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, saya menunjukkan kalau tahap prognosa itu merupakan tahap untuk konselor menentukan jenis bantuan yang diberikan kepada konseling. Nah, tahap ini tuh merupakan hasil kesimpulan dari tahap diagnosa setelah menentukan masalah dan latar belakangnya. Terus tahap ini juga merupakan tahap yang berdasarkan pertimbangan dari kedua belah pihak antara konselor dan konseli dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan faktor masalahnya si konseli. Oke, boleh tepuk tangan dulu ya. Keren loh kalian. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tahap treatment. Siapa yang bisa menjelaskan tahap treatment? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Jadi tahap treatment ini adalah upaya pencegahan masalah yang didasari oleh hasil diagnosa. Lalu penanganan ini dilandaskan dan dilakukan secara komprehensif
tidak semata dilakukan melakukan pemberian layanan konseling saja kepada klien, tetapi juga ada upaya penanganan pencegahan dan pengembangan. Betul sekali. Terima kasih Sinta Yulis untuk tanggapannya, sangat luar biasa. Nah, ini adalah tahap terakhir ya, yaitu follow up dan evaluasi. Siapa yang berani menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu tahap follow up dan evaluasi? Oke, silakan. Silakan saya berdua. Terkait evaluasi dan follow up ini kan kita lakukan untuk melihat pemberian bantuan itu berhasil atau tidak kan. Tapi apabila pemberian bantuan itu tidak berhasil, langkah apa aja yang kita bisa lakukan atau kita bisa ambil, dan sebaliknya juga kalau itu tidak berhasil, apa saja yang bisa kita lakukan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, pada intinya tahapan umum bimbingan konseling ini memang yang namanya tahapan ya. Tahapan itu berarti harus dilaksanakan secara sistematis. Apa tahap pertama? Yaitu yang pertama. Nggak bisa dibolak-balik. Tahap pertama dilakukan, kedua aja deh, ini dulu. Nggak bisa seperti itu. Jadi tahap pertama apa, tahap kedua apa, itulah yang dilakukan secara runtut, secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian cukup ya. Izinkan Ibu untuk memberikan kesimpulan terkait materi perkuliahan kita hari ini. Yaitu yang pertama, tahapan umum bimbingan konseling harus kalian pahami, harus kalian pahami tahap demi tahapnya, apa yang harus dilakukan, kegiatan apa ada di dalamnya, gitu. Karena suatu saat nanti kalian pasti membutuhkan pengetahuan ini. Kemudian yang kedua, tahapan umum bimbingan konseling ini di dalamnya masih membutuhkan soft skill atau keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tahapan umum bimbingan konseling ini secara benar, secara utuh. Kemudian yang ketiga, tahapan umum bimbingan konseling ini merupakan kunci dari penyusunan program bimbingan konseling supaya programnya itu bisa dilaksanakan secara runtut dalam 1 tahunnya. Kemudian tahapan umum bimbingan konseling ini merupakan tahapan yang perlu sekali untuk dilaksanakan karena dalam prosesnya itu mungkin kalian akan menemukan kejadian-kejadian yang notabene itu adalah hal yang baru, entah itu bagi siswa, karena kadang peralihan dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA itu mereka masih membawa perilaku mereka di sekolah yang sebelumnya. Itu kalian harus mampu mengobservasi apa yang kira-kira berpotensi menjadi masalah. Jadi seperti yang materi-materi sebelumnya, kalian juga sudah pernah membahas layanan-layanan apa saja yang memang ada dalam bimbingan konseling, yang perlu kalian lakukan nanti. Jadi bukan hanya tahapan bimbingan konseling ini saja, tetapi masih banyak sekali soft skill, keterampilan, tugas-tugas, dan tahap-tahapan yang memang perlu kalian pelajari. Ya, baik, mungkin cukup dari Ibu perkuliahan hari ini. Kita tutup kembali dengan doa ya. Baik. Siapa yang mau memimpin doa penutup pada hari ini? Siapa? Randi lagi? Silakan Randi. Teman-teman sudah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk bagi diri kita sendiri. Berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tersebut. Terima kasih untuk kita semua hari ini karena telah menyelesaikan perkuliahan pada minggu ke-12 ya. Minggu ke-12 dengan materi tahap-tahap umum bimbingan dan konseling. Terima kasih dan selamat pagi. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran khususnya pada mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial, jurusan bimbingan dan konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi dan Om Santi Santi Santi.